Kelompok milisi Irak mengklaim telah melancarkan serangan terhadap situs-situs penting di wilayah Israel Selatan. Serangan itu dilaporkan menarget dua lokasi vital di dataran tinggi Golan yang saat ini diduduki Israel. Dikutip dari Tribun News, dalam pernyataan resminya, perlawanan Islam di Irak itu rupanya tak hanya menarget wilayah dataran tinggi Golan saja, namun sejumlah lokasi militer lainnya di wilayah utara dan selatan Israel juga menjadi sasaran. Perlawanan Islam Irak tampak mengerahkan drone mereka pada Jumat 1 November 2024. Milisi pro-Iran itu menyatakan intensitas serangan akan semakin meningkat dalam rangka menyerang benteng pertahanan musuh. Perlawanan Islam di Irak ini sebelumnya telah beberapa kali melancarkan serangan serupa. Pada awal Oktober lalu, milisi ini juga mengklaim berhasil mengenai target militer Israel di dataran tinggi Golan dan menyebabkan dua prajurit IDF tewas. Meski begitu, pihak Israel belum memberikan komentar terkait klaim serangan terbaru itu. Namun, tindakan perlawanan Islam di Irak tersebut mencerminkan peningkatan eskalasi di tengah ketegangan yang berlarut-larut di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat mengirimkan pesawat pengebom B-52 tambahan dan kapal perang Angkatan Laut ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk memperkuat kehadiran militer Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel, Hamas, Hizbullah, dan Iran. Selain itu, langkah ini dilakukan para pejabat Amerika Serikat untuk mendorong gencatan senjata di kawasan tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan, selain tambahan pesawat pengebom, pihaknya juga mempersiapkan sebuah kapal induk dan kapal perang lainnya. Dikutip dari The Times of Israel, Sabtu 2 November 2024, Austin memerintahkan sejumlah pesawat pengebom B-52 Stratofortress, pesawat tanker, dan kapal perusak. Sebagai informasi, B-52 merupakan pesawat strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik Amerika. Pesawat ini diketahui mampu memboyong hingga 32.000 kg senjata. Pengiriman amunisi tambahan ke Timur Tengah itu seolah untuk membentengi Israel dari serangan Iran. Hal itu lantaran Iran dilaporkan akan menyerang Israel dalam beberapa hari ke depan. Menurut kabar yang beredar, serangan Teheran itu akan dilakukan sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. Iran dikabarkan bakal meningkatkan jangkauan rudal balistiknya dan akan meninjau kembali doktrin nuklirnya. Hal itu diungkapkan penasihat pemimpin tertinggi Iran Kamal Karazi pada Jumat 1 November 2024. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dikutip dari Al Arabiya, Karazi mengatakan bahwa Iran akan meningkatkan jangkauan rudal balistiknya di luar batas yang ditentukan, yakni 2.000 km. Padahal rudal-rudal Iran sudah bisa menjangkau pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah tersebut. Meski Iran juga memiliki kemampuan teknis untuk memproduksi senjata nuklir, pihaknya masih terhalang oleh sebuah fatwa. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2000-an itu, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memiliki keputusan terakhir dalam program nuklir Teheran. Ia juga melarang pengembangan nuklir dalam fatwanya. Iran pun telah lama membantah bahwa mereka sedang mencoba membuat senjata nuklir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga menggunakan insiden serangan drone Hizbullah sebagai alibi untuk mangkir dari sidang kasus korupsi. Ia menggunakan alasan ledakan drone di dekat kediamannya untuk menunda kehadirannya di pengadilan. Diketahui Netanyahu dijadwalkan menghadiri sidang terkait kasus korupsi pada 11 Desember 2024 mendatang. Dikutip dari Tribun News, Perdana Menteri Israel itu juga dilaporkan berusaha menunda kesaksiannya. Ia beralasan bahwa urgensi perang multifront yang sedang bergejolak menghalanginya untuk bisa menghabiskan waktu di pengadilan. Selain itu, pengacara Netanyahu menyatakan sang Perdana Menteri tak bisa diadili di pengadilan distrik Yerusalem lantaran tak ada ruang anti-bom. Netanyahu beralasan Hizbullah berpotensi menyerang pengadilan pusat Yerusalem selama persidangan.
Ketakutan Netanyahu itu didasari pada insiden saat pesawat nirawak Hizbullah menyasar kediamannya di Caesarea. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar mampu menjangkau wilayah manapun di Iran. Ia mengklaim Israel memiliki kebebasan bertindak daripada sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam pidatonya di upacara wisuda kursus perwira tempur di Komando Militer Pertama, Kamis 31 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu juga menegaskan tujuan Israel adalah untuk mencegah Iran memproduksi senjata nuklir. Dalam pidatonya, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia menghadapi tekanan yang sangat besar dari dalam dan luar Israel saat awal perang. Namun kini Perdana Menteri Israel itu sesumbar bisa menikmati kebebasannya untuk menyerang Iran. Dalam pidatonya, Netanyahu pun yakin bahwa Hamas tak akan menguasai jalur Gaza dan Hizbullah bakal tetap berada di perbatasan di Lebanon. Netanyahu menegaskan pasukan Zionis tengah berupaya untuk menghancurkan jalur pasokan senjata Iran ke Hizbullah. Mereka mencoba memblokir jalur itu melalui Suriah dan Sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.